Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Gunung Semeru, pastinya kita akan teringat pada pelajaran masa-masa di sekolah bahwa Gunung Semeru itu adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 mdpl. Namun di lain sisi, Gunung Semeru juga banyak sekali cerita mitos dan cerita-cerita mistik yang selalu mengiringi jika kita memperbincangkan terkait Gunung Semeru itu sendiri. Jika dalam waktu terdekat ini Gunung Semeru mengalami erupsi dan banyak korban yang meninggal akibat erupsi Gunung Semeru, itu adalah salah satu kejadian alam yang memang tidak bisa kita pungkiri. Dan mudah-mudahan saja yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran. Gunung Semeru, jika merunut pada ramalan Jayabaya, bahwa jika Gunung Semeru itu meletus, maka Pulau Jawa itu akan terbelah. Jayabaya itu sendiri adalah seorang raja Kediri yang memang dia sangat hebat dalam hal meramal. Karena saya juga meyakini kalau orang-orang dulu itu memang hebat-hebat lah, bisa dibilang ilmunya dan juga pengetahuannya. Jadi kalaupun misalkan ada ramalan yang seperti itu, ya bukan hal yang mustahil kalau itu bakal terjadi. Karena kalau dilihat dari ketinggian Gunung Semeru itu adalah 3.676 mdpl. Jika memang itu meledak, pasti akan menimbulkan goncangan yang sangat luar biasa. Namun satu hal yang harus kita ingat, di Pulau Jawa itu ada 3 gunung besar: Semeru, Slamet, Cermai. Ketiga gunung besar ini adalah semuanya Gunung Merapi. Dan kalau bisa dibilang Indonesia ini kan berada dalam lingkaran cincin api, ring of fire. Jadi bukan hal yang mustahil kalau kita ini sangat dekat sekali dengan bencana. Maka kita sudah selayaknya sebagai orang yang berada tidak jauh dari bencana itu sendiri berpikir panjang jauh ke depan. Karena sebetulnya kalau menurut saya pribadi, bencana itu adalah satu proses alam yang sedang menyeimbangkan dirinya. Kita sendiri sebagai manusia terkadang lupa. Eksploitasi besar-besaran, pengrusakan hutan masif, kita tidak menyadari kalau alam itu sendiri sudah tidak seimbang hari ini. Kalaupun alam menyeimbangkan dirinya, ya itu sah saja. Karena alam sendiri pun sebetulnya mereka adalah makhluk. Mereka itu akan dengan memproses dirinya sendiri. Kalau kita tidak membantu keseimbangannya atau menjaga keseimbangannya. Sahabat semua dimanapun berada, Gunung Semeru itu sangat terkenal dengan mitosnya. Jika teman-teman yang sudah mendaki ke Gunung Semeru pasti akan selalu ingat dengan kawasan Keli, dengan Danau Randukumolo. Dan kawasan Keli itu sendiri adalah kawasan yang dimana di situ selalu disimpan nisan bagi para pendaki yang memang meninggal. Jadi kalau misalkan banyak cerita pendaki yang mendengar suara-suara aneh atau bertemu dengan pendaki yang sudah meninggal dan lain sebagainya, ya itulah cerita bumbu dari naik Gunung Semeru. Kemudian di Danau Randukumolo itu sendiri, ya, kita sering dimitoskan dengan seorang wanita yang berbaju kuning. Kemudian ada siluman ikan emas di situ. Dan juga kita dilarang untuk mendirikan tenda dengan jarak 10 meter dari bibir danau. Ya sebetulnya itu bukan mitos, tapi sebetulnya satu kearifan lokal yang harus kita jaga. Karena kalau kita terlalu dekat dengan danau itu sendiri juga sangat berbahaya. Teman-teman semua,
jika beberapa hari ini banyak pemberitaan yang selalu memberitakan tentang Gunung Semeru, dari mulai erupsinya yang tidak pernah putus gitu kan, kemudian letusan kecilnya yang sangat berdampak, lahar dinginnya, kemudian saudara-saudara kita yang saat ini berada dalam pengungsian, kejadian alam yang tidak bisa kita hindari. Jika hari ini Semeru, kita nggak tahu besok lusa gunung mana lagi akan mengalami hal yang sama. Perputaran kehidupan itu memang relatif. Terkadang terjadi di sini, terkadang terjadi di sana. Buat sahabat semua, terkait ramalan Jayabaya, kalau saya sih memandang ada dua sisi yang bisa kita ambil hikmahnya. Sisi yang pertama, jika seandainya Gunung Semeru itu meletus, maka Pulau Jawa akan terbelah atau terpotong. Saya sangat setuju, karena bisa dilihat besarnya Gunung Semeru, diameter Gunung Semeru, kemudian melihat dari kejadian Krakatau sendiri yang bisa memisahkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Berarti kan sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Selanjutnya, bencana akan terjadi diawali dengan terjadinya gunung-gunung meletus. Gunung Merapi itu adalah paralel rangkaian antara satu gunung dengan gunung yang lainnya, itu adalah terjadi satu jalur. Jadi wajar kalau di sini erupsi memicu ke gunung-gunung yang lain erupsi. Itu bukan hal yang aneh. Namun satu hal yang harus kita ingat, jangan sampai alam itu menyeimbangkan dirinya tanpa kita sadari. Kita sendiri manusia, walaupun kita memang dikenal dengan karnivora, pemakan segalanya, kita janganlah menghalalkan segala cara dengan tidak memikirkan nasib saudara, tidak memikirkan nasib anak cucu kita ke depan. Karena alam itu butuh keseimbangan, alam itu butuh kelestarian. Mengapa orang tua kita dulu sampai ada yang disebut dengan hutan tutupan atau wilayah tutupan? Itu karena mereka betul-betul menjaga. Jangan sampai kelestarian alam itu hancur, karena itu akan sangat berdampak sekali kepada kehidupan kita yang sekarang. Nah, teman-teman semua, kejadian-kejadian yang saat ini terjadi itu adalah kejadian alam yang memang pasti sifatnya. Jadi itu adalah pengingat buat kita agar selalu menjaga hubungan antara kita dengan alam, kita dengan manusia, kita dengan Sang Maha Pencipta itu sendiri, supaya kita tidak kebablasan dalam melangkah tanpa berpikir panjang. Pada dasarnya kita ambil hikmahnya dari apa yang memang selama ini terjadi. Ramalan itu adalah pengingat buat kita. Jangan sampai pada saat kejadian sudah terjadi baru kita berpikir, oh iya ternyata ramalan itu benar, ternyata prediksi si anu benar. Jangan sampai jadi seperti itu. Adapun kalau misalkan ada seseorang yang memberikan ramalan, tinggal kita kaji aja, tinggal kita pikirkan benar atau enggak. Karena sekarang ini adalah kita diberikan otak itu untuk berpikir. Jadi apapun yang kita terima, ya kita pikir dengan baik, benar atau enggaknya. Nah, itu yang nanti kita bisa terapkan dalam kehidupan yang kita laksanakan. Gitu saja teman-teman semua, dimanapun berada ya. Jadi mudah-mudahan saja penyampaian singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi pada hakikatnya kita jangan sampai melupakan apa yang sudah memang Tuhan ciptakan untuk kita
nikmati ya, jangan sampai kebablasan lah, pada dasarnya seperti itu. Karena kita juga harus ingat masih banyak generasi-generasi yang akan datang, yang akan mengganti. Marilah kita wariskan nilai-nilai kelestarian, nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai sejarah yang sesungguhnya kepada generasi-generasi kita, supaya mereka tidak kehilangan arah seperti yang saya alami saat ini. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.